sekarang kita akan mempresentasikan chapter 2 dari Accounting Principle edisi ke-13 ini, yaitu The Recording Process. Ini ada 4 learning objective. Yang pertama adalah menggambarkan bagaimana akun debit dan kredit dipakai untuk merekod transaksi bisnis. Yang kedua, indikasi bagaimana jurnal dipakai untuk menginput proses. Dan yang ketiga, menerangkan bagaimana buku besar dan posting menolong di proses perekaman. Dan yang keempat adalah prepare a trial balance. Di sini di akun debit dan kredit, akun-akun ini adalah merekam kenaikan atau penurunan pada spesifik aset, liabilitas, atau owner equity item. Debit itu berposisi di kiri dan kredit berposisi di kanan. Akun-akun ini bisa diilustrasikan dalam bentuk the account form. Jika total entry debit lebih besar daripada jumlah entry kredit, maka akun akan memiliki debit balance. Nah, di sini dilihat di transaksi pertama misalnya ada 10.000, dan transaksi ketiga 8.000, sedangkan di sisi kredit hanya ada 3.000, maka nanti ada sisi balance di bawahnya, yaitu $15.000. Nah, jika total credit entry lebih besar dari total debit entry, maka akun akan memiliki credit balance. Bisa dilihat di ilustrasi ini. Di sisi debit ada 10.000 dan di sisi kredit ada 11.000. Nah, balance-nya itu ada di sebesar $1.000 di bagian bawah. Debit dan kredit prosedur menggunakan double entry system. Jadi setiap transaksi harus mempunyai efek di 2 atau lebih akun untuk menjaga persamaan akuntansi tetap seimbang. Rekaman selesai dengan mendebit paling tidak satu akun dan mengkredit di salah satu akun lainnya. Debit harus sama dengan kredit. Nah, di ilustrasi ini akan untuk normal aset secara normal ada, kalau normal balance-nya itu ada di posisi debit, sedangkan untuk kredit itu pasti menurun. Dengan liabilities di sisi debit itu selalu turun, sedangkan normal balance-nya itu di sisi kredit naik. Jadi aset itu akun yang normalnya menunjukkan debit, sisi debit, liabilities secara normal menunjukkan sisi kredit, dan normal balance menunjukkan sisi yang naik. Untuk owner and investment dan revenue itu akan meningkatkan owner equity di sisi kredit dan mengalami penurunan di sisi debit, sedangkan owner drawing dan expense menurunkan owner equity di sisi debit. Sedangkan revenue adalah manfaat untuk owner, normal balance-nya ada di posisi kredit, sedangkan di sisi debit itu turun, dan efek di debit dan kredit revenue account sama dengan owner capital, sedangkan beban atau expense mempunyai kebalikannya, yaitu di debitnya naik sedangkan di
debitnya turun. Summary-nya seperti ini ya. Balance sheet maupun yang income statement, efek-efeknya. Jadi ini adalah debit atau kredit dan efeknya untuk tiap account, tipe account, aset debit plus kredit minus liabilities debit minus kredit plus owner capital minus dan plus owner drawing plus dan minus revenue minus dan plus expense plus dan minus. Jadi persamaan harus seimbang di setiap transaksi. Total debit harus sama dengan total kredit. Nah, debit increase both asset and liabilities. Ini tidak benar ya. Increase asset dan decrease liabilities. Jadi secara normal yang memiliki debit balance adalah asset, owner drawing, dan expense. Normal account, Cat Brown, contoh ya, Cat Brown menyewa space di shopping mall dan dia akan membuka salon yang disebut Hair Edis. Temannya memberi nasihat Kate untuk menggunakan double entry untuk accounting rekodnya, di mana itu akan merekam seluruh transaksi bisnisnya. Identifikasikan balance sheet account yang akan Kate butuhkan untuk perekaman transaksi yang dibutuhkan untuk membuka bisnisnya. Indikasikan bagaimana normal balance untuk tiap akun debit atau kredit. Jadi yang sisi aset itu adalah debit, dan debit, cash surplus equipment. Liabilities berupa notes payable atau account payable adalah kredit. Equity owner capital itu kredit. Nah, the journal, kita sampai di sini itu journal is the transaction. Jadi recording prosesnya adalah menganalisa setiap transaksi dan menginput transaksi itu di jurnal. Dan transaksi jurnal bermasuk ke buku besar. Jurnalnya adalah buku original entry-nya. Transaksi direkam sesuai kronologisnya. Dan kontribusi untuk recording proses adalah disclose in one place the complete effect of a transaction. Jadi secara lengkap diinput di satu tempat, memberikan kronologi setiap transaksi dan menolong untuk mencegah atau menemukan error, sebab debit dan kredit jumlahnya harus sama untuk sehingga bisa diperbandingkan. Contohnya adalah entering transaction data in the journal. Di 1 September Randall invested menginvestasikan $15 kas di bisnis, dan Softbit membeli komputer equipment sebesar 7.000 cash. Nah, di sini di tanggal ditunjukkan kas di sisi debit sebesar $15.000, owner capital, owner investment on cash business di sisi kredit $15.000, sedangkan di equipment meningkat dengan $7.000 dan kasnya turun ada di sisi kredit sebesar $7.000. Sedangkan untuk selanjutnya adalah di Julie Butler Company membeli truk sebesar $14.000 dan membayar $8.000 secara cash dan setuju untuk membayar sisanya secara kredit
Di sini equipment akan naik sebesar $14.000 di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit sebesar 8.000, dan akun payable di input bertambah di sisi kredit $6.000. Selanjutnya perekaman recording business activities. Kate Brown engaged in the following activities in establish her salon Heritage, membuka bank account atas nama Heritage dan mendepositkan $20.000 dari uangnya di akun ini sebagai investasi awal. Yang kedua, membeli peralatan secara kredit yang akan dibayar dalam jangka waktu 30 hari dengan total $4.800. Yang ketiga, menginterview 3 orang untuk posisi sebagai hairstylist. Nah, ini persiapan jurnalnya, pembukaan bank account dan deposit $20.000, diikuti kas dan owner capital masing-masing $20.000. Yang ketiga, pembelian equipment di equipment dan account payable masing-masing $4.800. Equipment pada akun payable $4.800. Interview 3 orang untuk posisi hairstylist tidak diinput karena tidak ada transaksi yang terjadi. Selanjutnya posting ke ledger buku besar. The ledger adalah entire keseluruhan dari grup account yang dibuat oleh company, menunjukkan balance di setiap akun dan mencatat perubahan di setiap akun. General ledger terdiri dari aset, liabilities, dan owner equity account. Ya, bisa dilihat di masing-masing ini. Akun ada cash, supply, equipment, dan land. Untuk liability account ada notes payable, account payable, salaries, accounts payable, dan interest payable. Owner equity account ada owner capital, owner drawing, service revenue, salaries, and wage expense. Nah, standar akunnya seperti ini, bisa dilihat. Di kolom pertama ada tanggal, yang kedua keterangan, terus referensi, sisi debit, kredit, dan yang terakhir balance. Di ledger ketiga, nah bisa dilihat nih, dari general journal masuk ke ledger. Tanggalnya itu dari jurnal diinput ke jurnal ledger, dan referensi ini menunjukkan nomor dari ledgernya. Lanjut, posting. Posting normally occur before journalizing, bukan. Transfer journal entry ke ledger account. Nah, di sini ada daftar akun yang berwarna merah, itu yang dipakai di chapter ini. Ada cash, supplies, prepaid insurance, equipment, ada owner capital, owner drawing, service revenue, notes payable, account payable, on-art, service revenue, salaries and expense, rent expense, dan utilities expense. Sebagai ilustrasi, tentukan tipe akun yang terpengaruh dan tentukan apakah akun itu mengalami peningkatan atau penurunan dan seberapa besar
besar, dan translasikan penurunan kenaikan atau penurunan akun itu ke debit ataupun kredit. Nah, di sini dilihat aset cash jika mengalami penurunan, jika mengalami kenaikan maka itu akan berada di sisi debit, sedangkan owner capital karena juga mengalami kenaikan itu di sisi kredit. Nah, jadi basic analisisnya, equation analysis, debit credit analysis, journal entry-nya, dan terakhir di posting. Di Oktober 1 Pioneer membeli office equipment costing sebesar $5.000 selama 3 bulan dengan bunga 12%. Not payable vessel-nya, basis analisisnya, equipment naik $5.000 dan liabilitas not payable menaik $5.000 juga. Persamaannya, aset bertambah $5.000 dan liabilitas bertambah $5.000. Debit credit analysis, sisi debit naik $5.000 di debit equipment dan kredit naik $5.000 juga di not payable. Journal entry-nya, equipment pada not payable masing-masing $5.000 dan terakhir di posting. Selanjutnya transaksi penerima $1.200 kas di muka dari klien untuk jasa advertising yang diharapkan selesai pada 31 Desember. Dasar basic analisisnya, kas menaik $1.200 dan liabilitas servis dibayar di muka juga naik $1.200. Nah, selanjutnya persamaan akuntansinya adalah kas bertambah $1.200 dan liabilitas on earned service revenue atau penghasilan servis diterima di muka $1.200. Debit credit analysis, debit naik di sisi aset kas $1.200 dan kredit juga naik di sisi liabilitas $1.200. Jadi kas pada unearned service revenue. Selanjutnya di tanggal 3 Oktober Pioneer membayar sewa kantor untuk Oktober secara tunai sebesar $900. Basic analisisnya adalah beban sewa naik $900 sebab pembayaran dilakukan di bulan yang bersangkutan, dan aset turun berupa uang kas turun sebesar $900. Jadi maksudnya yang naik karena memiliki nilai manfaat, jadi beban itu adalah yang memberi manfaat. Di equation analisisnya, aset berkurang $900, uang kas berkurang $900, untuk liabilitas owner equity berupa beban sewanya itu sebesar $900. Debit naik beban sewa berupa beban sewa sebesar $900 dan kreditnya uang kas turun. Jadi di sini adalah beban sewa pada kas. Selanjutnya di 4 Oktober Pioneer membayar $600 untuk 1 tahun asuransi yang berakhir di 30 September. Basic analisisnya adalah aset insurance bayar di muka menaik $600 sebab pembayaran dilakukan
lebih dari 1 bulan, dan aset kas turun $600. Pembayaran atas ban yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akunting adalah pembayaran beban dibayar di muka atau prepayment. Saat company membuat pembayaran debit di sisi asset account akan menunjukkan service or benefit that will receive in the future, jadi yang akan diterima di masa depan. Persamaan atasnya adalah kas minus $600 dan prepaid insurance bertambah $600. Di debit prepaid insurance $600 pada kredit decrease aset credit cash $600. Journal entry adalah prepaid insurance pada cash sebesar $600. Selanjutnya untuk Oktober, Pioneer membeli untuk 3 bulan supply untuk material iklan secara kredit dari Aero Supply untuk 2.500. Basis analisisnya adalah aset naik sebesar 2.500 dan kewajiban payable naik juga sebesar 2.500. Persamaan atasnya adalah aset supply naik sebesar 2.500 dan liabilitas naik sebesar 2.500. Debit kredit analisis adalah debit supply 2.500 dan kredit increase account payable 2.500. Journal entry supply pada account payable sebesar $2.500. Untuk tanggal 20 Oktober, CR Bird menarik $500 secara tunai untuk keperluan pribadi. Di sini persamaan atasnya adalah owner drawing meningkat dan aset kas turun $500. Persamaan atasnya adalah kas minus $500 dan owner credit tambah $500. Debit kredit analisisnya adalah owner drawing pada kas $500. Selanjutnya tanggal 26 Oktober, Pioneer membayar $4.000. Nah, di sini adalah expense account beban gaji naik $4.000 dan aset uang kas turun $4.000 juga. Jadi di sini adalah beban gaji pada kas sebesar $4.000. Selanjutnya adalah tanggal 31 Oktober, Pioneer menerima $10.000 secara cash dari Copa Company untuk jasa iklan yang bulan Oktober. Di sini kas naik $10.000 dan revenue account juga naik $10.000. Kas pada service revenue $10.000. Nah, selanjutnya jurnal dan posting. Di sini adalah kas pada owner capital $10.000, equipment pada note payable $5.000, cash pada unearned revenue $1.200, rent beban sewa pada cash $900, prepaid insurance pada cash $600, supply dan pada account payable $2.500, owner drawing pada kas $500, salaries dan wage expense pada cash $4.000, kas pada service revenue $10.000. Ini garis besar general ledgernya. Nah, selanjutnya adalah pelatihan untuk posting.
Ken Brown recorded the following transaction in a general journal during the month of March. March 4 cash for service revenue $2.280, salaries expense for cash $400, tanggal 19-nya utilities expense ke cash $92. Nah, di sini dapat dilihat balance-nya $600 untuk sisi cash ya. Nah, balance di akhirnya adalah sebesar $2.388. Posting, nah di sini di sisi debit ini cash $15.200, supply $2.500, prepaid insurance $600, equipment $5.000, note payable $5.000, account payable $2.500, unearned revenue $1.200, owner capital $10.000, semua di sisi kredit. Owner drawing $500, service revenue $10.000, dan salary expense dan rent expense $4.000 dan $900. Balance $28.700 masing-masing sisi. Jadi batasan dari trial balance adalah trial balance jadi neraca akan seimbang jika trial balance akan tetap seimbang bahkan jika transaksi tidak di jurnal yang seharusnya yang benar tidak diposting, dan jurnal diposting 2 kali, dan akun yang salah dipakai untuk menjurnal atau posting, dan offset error are made in recording the amount of transaction. Locating error di trial balance biasanya bersumber dari kesalahan matematis, posting yang tidak benar, atau transkrip data yang tidak benar. Trial balance tanda dolar itu tidak muncul di jurnal atau ledger. Secara umum hanya dipakai di trial balance dan financial statement, dan hanya menunjukkan item pertama di kolom dan pada total kolom. Underlining adalah single line in place under column of figure to be added or subtract. Total are double underline, jadi yang bagian total itu kan di double garis bawah. Trial balance tidak akan seimbang jika C 100% cost driving by owner di debit kemudian 10.000 dan kredit ke kas 100. Nah, di bagian ini the following account from the ledger of Snowgo Company di 31 Desember 2020. Lanjut. Nah, persamaan adalah transaksi analis adalah sama di bawah aturan IFRS dan GAAP. Keduanya, di IASB dan FFC, memberikan basic definition provided in the textbook for the key element of financial statement, that is asset, liabilities, equity, revenue, and expense. The implication of the expanded definition are discussed in more advanced accounting course.
As shown in the textbook, $cents are typically used only in the trial balance and the financial statement. The same practice is followed under IFRS, using in the currency of the country where the reporting company is headquartered. Kuncinya persamaan. Trial balance sesuai aturan IFRS mengikuti format yang sama seperti yang ditujukan di textbook. Perbedaan adalah IFRS relies less on historical cost and more on fair value than to FSB standard. Internal control of the system of check and balance designed to prevent and detect fraud and error. While most public US companies have this system in place, many non-US companies have never completely documented the control nor had an independent auditor attest to their effectiveness. Looking to the basic recording process in this book is followed by companies across the globe. It's unlikely to change the future. The definitional structure of taxed liabilities, equity, revenue, and expense may change over time as the EISB and EIFC evaluate the overall conceptual framework for established accounting standard. Copyright. Okay, that's all.